mengalami masalah mental, gangguan mental, dan emosional. Memiliki tingkat kesehatan mental yang baik. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Tahukah kamu berdasarkan data Kemenkes sebanyak 6,1% orang di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Mirisnya sebagian besar adalah kalangan remaja dengan usia 15 tahun ke atas. Pertanyaannya, apakah kita rela masa depan generasi muda semakin terancam ketika kesehatan mental mereka mulai melemah? Di tengah rendahnya literasi digital, apakah kita sudah memastikan literasi digital benar-benar membimbing, bukan untuk merusak mental generasi muda? Semuanya, perkenalkan nama saya Melane. Saya adalah mahasiswi dari Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dengan NIM 2555611 SP32601. Pada video ini saya akan membahas apa saja isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan literasi digital dan kesehatan mental, siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengolah isu tersebut, seberapa penting literasi digital dan kesehatan mental dalam membentuk generasi yang tangguh di masa depan, apa saja peran akademisi, praktisi komunikasi, dan mahasiswa untuk mencapai hal tersebut. Literasi digital adalah upaya untuk membuat masyarakat lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Literasi digital memiliki 4 pilar utama. Yang pertama, keterampilan digital berkaitan dengan keterampilan seseorang dalam menggunakan perangkat lunak atau aplikasi dalam dunia digital. Yang kedua, budaya digital berkaitan dengan pemahaman seorang mengenai nilai, norma, budaya yang tumbuh dalam dunia digital. Yang ketiga, etika digital berkaitan dengan pemahaman seorang mengenai perilaku dan moral yang seharusnya ada dalam dunia digital. Digital berkaitan dengan kemampuan seseorang melindungi diri data pribadi dari ancaman dunia digital. Setelah memahami apa itu literasi digital dan 4 pilar utama dalam literasi digital, kita dapat melihat bagaimana literasi digital dan kesehatan mental saling berkaitan, terutama untuk generasi muda seperti Gen Z dan Gen Alpha. Pada era teknologi saat ini, kedua generasi tersebut tumbuh dalam dunia yang serba dengan digital, mulai dari informasi, interaksi secara online, dan tekanan dalam sosial media. Hal tersebut membuat isu kontemporer literasi digital dan kesehatan mental menjadi topik yang relevan untuk dibahas. Isu-isu kontemporer literasi digital dan kesehatan mental untuk generasi muda, Gen Z, dan Gen Alpha. Yang pertama, kelelahan mental akibat kelebihan informasi. Generasi muda banyak sekali menerima informasi setiap harinya. Tanpa literasi digital yang baik, generasi muda tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Yang kedua, kecanduan media sosial. Generasi muda tidak bisa mengontrol diri dalam menggunakan media sosial, menyebabkan generasi muda hilang fokus dan gangguan tidur, serta membandingkan diri dengan orang lain yang ada dalam sosial media. Yang ketiga, perundungan cyber atau cyberbullying. Generasi muda mudah untuk menerima komentar jahat dalam media sosial yang dapat merusak mental generasi muda. Setelah mengetahui isu-isu kontemporer literasi digital dan kesehatan mental untuk generasi muda, kita menjadi tahu bahwa permasalahan tersebut bukan hanya permasalahan individu, tetapi kurangnya pendampingan dari berbagai pihak dan minimnya pemahaman tentang literasi digital pada generasi muda. Oleh karena itu, solusi dari permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh generasi muda itu sendiri, tetapi perlunya pihak-pihak untuk mendampingi dalam menyelesaikan isu tersebut. Siapa pihak bertanggung jawab untuk mengelola isu tersebut? Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola isu tersebut yang pertama ada pemerintah.
Pemerintah dapat membuat kebijakan nasional, memastikan semua warga negara menggunakan sosial media dengan aman. Pemerintah dapat menjaga data pribadi warga negara. Dan yang selanjutnya ada keluarga. Keluarga dapat memastikan anak untuk mengontrol menggunakan sosial media, berkomunikasi dengan anak bagaimana cara menggunakan sosial media yang baik dan benar. Yang ketiga ada sekolah dan institusi. Sekolah dan institusi dapat menggunakan edukasi kepada siswa untuk menggunakan media sosial dengan baik dan menciptakan konseling di sekolah untuk membantu kesehatan mental siswa dalam menggunakan media sosial. Setelah melihat pihak-pihak yang bertanggung jawab mengelola isu tersebut, mulai dari pemerintah, keluarga, sekolah, dan institusi, semuanya memastikan bahwa generasi muda dapat bertahan di era teknologi. Dengan demikian, seberapa penting kompetensi literasi digital dan kesehatan mental dalam membentuk generasi muda yang tangguh di masa depan? Literasi digital dan kesehatan mental mampu untuk mewujudkan generasi muda yang tangguh di masa depan. Dengan generasi muda yang memiliki pola pikir yang kritis, yang tidak akan mudah terjebak oleh hoaks dan manipulasi, kesehatan mental yang baik akan menciptakan generasi muda yang mudah untuk melewati tantangan di era teknologi. Kemampuan teknologi dapat membantu generasi muda untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan berbagai macam hal lainnya. Setelah mengetahui betapa pentingnya literasi digital dan kesehatan mental untuk generasi muda, dengan demikian, apa saja peran mahasiswa, akademisi, praktisi komunikasi untuk mencapai hal tersebut? Peran yang seharusnya dilakukan mahasiswa dengan membuat video edukasi yang dapat menginspirasi generasi muda tentang pentingnya literasi digital dan kesehatan mental. Akademisi dapat membuat penelitian literasi digital dan kesehatan mental dan membuat kurikulum tentang literasi digital dan kesehatan mental. Praktisi komunikasi dapat membuat kampanye yang berkaitan dengan kesehatan mental dan literasi digital dan berkolaborasi dengan lembaga yang berkaitan dengan kesehatan mental dan literasi digital. Literasi digital bukan hanya untuk memahami teknologi, tetapi untuk menjaga kesehatan mental di tengah derasnya sumber informasi dan tekanan media. Setiap kata yang kita tulis, setiap tulisan yang kita baca dapat berpengaruh ke dalam dunia nyata, bukan hanya yang terlihat dalam layar kaca saja. Oleh karena itu, mari wujudkan ruang digital yang aman, tidak menekan, tidak melukai, tetapi menyembuhkan. Karena generasi muda yang tangguh dimulai dari generasi muda yang memiliki ruang digital yang aman dan sehat. Terima kasih sudah menonton, jaga pikiranmu, jaga literasi digitalmu.